Aku akan menceritakan sesuatu yang belum pernah kuakui kepada siapapun. 6 bulan lalu, aku terlibat dengan suami putriku, dan bagian tersulitnya adalah semua itu berawal karena akulah yang menyarankan. Ya, akulah yang memulai duluan, dan meskipun aku tahu betul itu salah, aku tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah salah satu pengalaman paling intens yang pernah kualami dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum kalian menghakimiku, izinkan aku menceritakan semuanya dari awal. Namaku Rosa, aku berusia 54 tahun, dan aku telah hidup sendiri selama 7 tahun, sejak suamiku meninggal. Aku memiliki seorang putri, Lupita, yang merupakan hal terpenting dalam hidupku, alasanku untuk terus hidup. Ketika dia menikah dengan Javier setahun yang lalu, aku senang melihatnya memulai babak baru ini. Aku akhirnya menemukan pria yang baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan sopan. Javier berusia 30 tahun, seorang insinyur, dan aku menyukainya sejak awal. Dia tinggi, berambut gelap dan tampan, tetapi yang terpenting dia selalu menghormati saya. Dia dengan penuh kasih sayang memanggil saya, mertua, membantu saya membawa tas belanjaan ketika mereka berkunjungan gerakan-gerakan kecil yang membuat saya merasa nyaman. Semuanya tampak normal dalam beberapa bulan pertama pernikahan kami. Lupita datang menemui saya setiap minggu, bercerita tentang kehidupan pernikahannya, dan tampak bahagia. Namun seiring waktu, saya mulai memperhatikan perubahan. Sebagai seorang ibu, Anda mengenal putri Anda lebih baik daripada siapapun. Saya melihatnya datang dengan penampilan yang berbeda, lelah, tidak nyaman, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Bergerak dengan susah payah seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Awalnya, saya pikir itu karena stres atau pekerjaan, tetapi suatu sore, saat kami sedang minum kopi di dapur, saya melihatnya meringis saat duduk, dan saya tidak bisa lagi diam. Saya langsung bertanya apa yang salah. Awalnya dia menyangkalnya, dengan gugup menghindari tatapan saya. Tetapi saya terus bertanya karena saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah lama terdiam, akhirnya dia menangis dan mengatakan yang sebenarnya kepada saya sambil berlinang air mata. Apa yang dia ceritakan membuatku benar-benar terkejut. Dia mengalami masalah serius dengan keintimannya dengan suaminya. Dia kesakitan, dan dia telah mencapai titik di mana dia takut akan momen-momen itu. Aku sedih melihatnya seperti itu. Aku bertanya, mengapa mereka tidak pergi ke dokter, tetapi dia menolak karena malu. Dia mengatakan itu bukan salah Javier, bahwa dia berhati-hati, tetapi situasinya benar-benar membuatnya kewalahan. Aku memeluknya sambil menangis bersamanya, merasa sangat tak berdaya sebagai seorang ibu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang telah dia ceritakan kepadaku. Aku ingin membantunya, tetapi aku tidak tahu caranya. Dan di tengah kebingungan itu, sebuah ide muncul di kepalaku yang pada saat itu tampak seperti solusi praktis. Meskipun sekarang aku tahu betapa salahnya itu. Aku berpikir mungkin, jika aku lebih memahami situasinya, aku bisa memberinya nasihat, membimbingnya, membantunya dengan cara tertentu. Aku memutuskan aku perlu berbicara dengan Javier sendirian. Beberapa hari kemudian aku menulis surat kepadanya, meminta dia untuk datang. Ketika ia tiba, ia tampak gugup. Aku berdandan lebih rapi dari biasanya, tanpa benar-benar tahu alasannya, berusaha terlihat tenang dan percaya diri. Ia tiba tepat waktu, sopan seperti biasa, dan kami duduk untuk berbicara di ruang tamu. Aku menjelaskan bahwa Lupita telah memberitahuku apa yang sedang terjadi. Ekspresinya langsung berubah. Ia pucat dan menundukkan pandangannya. Ia meyakinkanku bahwa ia mencintai Lupita, bahwa ia berusaha berhati-hati, tetapi ia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, aku melakukan kesalahan yang mengubah segalanya. Aku mengatakan kepadanya bahwa, berdasarkan pengalamanku, mungkin aku bisa membantunya memahami situasi dengan lebih baik, bahwa aku perlu melihat atau memahami apa yang sedang terjadi untuk membimbing putriku. Ia tidak mengerti maksudku. Ia bingung dan jelas merasa tidak nyaman. Awalnya ia menolak, berdiri, dan mengatakan itu tidak benar. Tetapi aku bersikeras, memohon kepada putriku, kepada kesejahteraannya, kepada penderitaannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu hanya untuk memahami masalah dan membantunya. Setelah pergumulan batin yang jelas, akhirnya dia setuju dengan syarat itu hanya antara kami berdua.
Ketika aku melihatnya berdiri di hadapanku, gemetar dan ragu-ragu, sesuatu di dalam diriku pun berubah. Aku tidak berpikir jernih saat itu. Kami telah melewati batas yang tak bisa dilewati lagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang lebih baik tidak kuceritakan secara detail. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah momen yang benar-benar mengubah cara pandangku terhadap hidupku, kesepianku, dan emosiku. Setelah bertahun-tahun merasa hampa, sesuatu terbangun di dalam diriku dengan cara yang tak kusangka. Javier merasa bersalah sejak awal. Dia mengatakan itu adalah kesalahan, bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Aku terus mengatakan hal yang sama pada diriku sendiri. Tetapi kenyataannya, kami berdua telah melewati batas yang berbahaya. Keesokan harinya aku bangun dengan campuran rasa bersalah dan kebingungan. Aku tahu itu salah, bahwa aku telah mengkhianati putriku, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Namun janji itu tidak bertahan lama. Kami bertemu lagi untuk berbicara, lalu lagi, dan tanpa menyadarinya, apa yang awalnya hanya kesalahan sesaat berubah menjadi hubungan rahasia. Seiring waktu, hubungan kami menjadi lebih dari sekadar fisik. Kami berbicara, tertawa, dan berbagi momen seolah-olah dunia luar tidak ada. Javier menceritakan hal-hal pribadi kepadaku, dan aku pun terbuka kepadanya dengan cara yang belum pernah kulakukan kepada siapapun selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit, perasaan yang lebih dalam mulai muncul. Namun rasa bersalah juga semakin bertambah. Lupita memperhatikan perubahan pada suaminya. Ia tampak lebih tenang, lebih perhatian, tanpa mengetahui alasan sebenarnya di baliknya. Dan aku berpura-pura bahagia untuknya, sementara di dalam hatiku aku hancur. Situasi menjadi semakin rumit ketika seorang tetangga yang duda mulai menunjukkan ketertarikan padaku. Hal ini menciptakan ketegangan antara Javier dan aku, karena reaksinya tiba-tiba menjadi posesif. Saat itulah aku mengerti bahwa apa yang kami miliki bukan lagi sekadar kesalahan sementara, tetapi sesuatu yang secara emosional lebih kuat daripada yang ingin kuakui. Namun, semuanya mulai berantakan ketika tetangga yang sama itu mengetahui sebagian kebenaran. Ia melihat kami bersama dan menegur kami. Ia memperingatkanku bahwa aku harus mengakhiri semuanya, atau ia akan memberitahu putriku. Ancaman itu memaksaku untuk menghadapi kenyataan sepenuhnya. Aku berbicara dengan Javier. Kami berdua tahu bahwa apa yang kami lakukan menghancurkan Lupita. Terlepas dari perasaan kami mengerti bahwa kami tidak dapat melanjutkan. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, salah satu yang tersulit dalam hidupku. Kami memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam terakhir kami bersama sangat intens secara emosional. Seolah-olah kami berdua tahu itu adalah akhir yang sebenarnya. Tidak ada janji, hanya keheningan, air mata, dan perasaan bahwa sesuatu yang penting telah hancur selamanya. Setelah itu, dia meninggalkan hidupku. Bulan-bulan telah berlalu sejak itu. Lupita mengatakan kepadaku bahwa pernikahannya lebih baik, bahwa Javier lebih perhatian, dan bahwa mereka tidak lagi memiliki masalah seperti dulu. Dan aku tersenyum seolah-olah semuanya baik-baik saja, meskipun di dalam hatiku tidak. Aku masih hidup dengan beban dari apa yang telah terjadi. Ada malam-malam ketika kesepian kembali dengan dahsyat, dan aku mengingat semua yang terjadi seolah-olah itu adalah kehidupan lain. Ada juga saat-saat ketika aku bertanya-tanya, apakah kebenaran akan pernah terungkap? Aku tidak bangga dengan apa yang telah kulakukan. Aku tahu aku telah mengkhianati putriku, dan bahwa aku telah melanggar batasan yang seharusnya tidak pernah kulanggar. Tetapi aku juga tidak dapat menyangkal bahwa bulan-bulan itu membuatku merasa hidup kembali, setelah bertahun-tahun hampa dan tanpa emosi. Kini saya hidup dengan kontradiksi itu setiap hari. Rasa bersalah seorang ibu dan kenangan akan sesuatu yang, meskipun salah, telah meninggalkan bekas mendalam dalam diri saya.